Iya. Saya endo dulu Pak ya untuk kompre hari ini ya. Maaf, tadi saya belum record. Baru saya record nggih. Kalau saya sudah Pak, saya record dari tadi. Oh nggih, iya. Kalau yang kalau belum di record Pak. Jadi sampun. Ya. Ya. Pak ini ya. Dari mana Pak aslinya Pak? Saya Tuban Pak. Di dinas di sana? Nggih, di SMKN Widang Tuban. Nah, Ponggolawe Pak ya. Nggih. Oke Pak. Kita itu kan tentang mata pelajaran jaringan komputer Pak ya. Ya, tentang materinya tentang instalasi atau OS secara keseluruhan ya Pak? Instalasi sistem operasinya Pak, KD 3.5. Nah, jadi instalasinya ya. Oke. Kenapa kalau instalasi itu kenapa kita harus pakai VirtualBox, kenapa Pak? Kebetulan ini tadi Pak saya jelaskan bahwa ini ada dua kombinasi daring dan luring. Jadi untuk anak-anak ketika ini tadi saya buat untuk pembelajarannya ketika daring, anak-anak saya bisa mempraktekkan di rumah menggunakan virtual Pak. Kalau nanti di luring, anak-anak langsung praktek di PC. Seperti itu. Ya makanya dijelaskan Pak sebenarnya kenapa kita pakai virtual machine gitu, kenapa seperti itu. Oh oke. Kenapa Pak perlu diinstal di virtual machine, kenapa enggak di main sistemnya, kenapa main hardware-nya, kenapa di virtual mesinnya, kenapa nggak di main mesinnya, kenapa Pak? Ya itu tadi Pak, ya kalau ketika anak-anak nantinya di praktek luringnya itu Pak, nanti anak-anak akan menginstal secara mainnya itu Pak. Iya. Terus saya belum melihat itu tadi Pak. Di awal itu ada namanya pentingnya kalau kita itu memahami tentang pentingnya OS itu seperti apa, itu di mana tadi letak penguatan pemahaman OS itu gimana, terus situasi terkini tentang OS itu seperti apa. Sudah terlihat tadi Pak, kalau Pak Imi melihat tadi itu. Oh iya Pak, tadi belum ada. Belum. Ya. Pak, sebenarnya saya mengapresiasi masalah kebutuhan waktu mengajar Pak Imi pada sesi kompre ini ya, tapi tidak serta-merta kita melupakan pada beberapa aspek ya. Oke lah Pak Imi, background-nya non-dik atau dik Pak? Saya non-dik Pak. Non-dik ya. Jadi tidak perlu kita bolehlah tapi seperti persepsi itu harus dilakukan Pak ya. Seperti penguatan itu motivasi, seperti apa mencari motivasi sehingga siswa itu akan mengetahui kalau OS itu seperti ini, terus langsung masuk pada itu tadi Pak, apa namanya, instalasi pada VirtualBox tadi ya, atau salah satu penggunaan virtual machine. Oh iya, belum lupa, kenapa Pak pakai VirtualBox, kenapa nggak pakai produk yang lain, apakah tidak ada alternatif lain yang bisa digunakan atau diberi kebebasan pada siswa untuk menggunakan, kenapa Pak? Apa memang diberi spesifik pada VirtualBox atau ada kebebasan lain Pak? Gimana Pak? Secara realnya sebetulnya bebas Pak, bisa pakai VMware ataupun mungkin VirtualBox. Hanya saja tadi memang saya kurang untuk menjelaskan itunya Pak. Iya. Apa ya. Saya ikut aja sebenarnya Pak, saya itu ikut ya. Kalau penggunaan memang sudah ditentukan ya silakan. Saya cuma kalau misalnya Anda nanti bebas bisa pakai VirtualBox, bisa pakai VMware, bisa pakai parallel desktop misalnya ya. Itu Wine dan sebagainya itu ya. Tapi apa ya, perlu ditekankan tadi Pak. Tadi soalnya tidak ada penekanan, berarti intinya ya berarti saya harus pakai VirtualBox kalau saya sebagai murid gitu Pak. Nah,
perlu dipertimbangkan apakah itu nanti juga berhubungan dengan pemakaian beberapa software third party application itu, apakah nanti freeware atau shareware ataupun itu ya yang nantinya bisa bagaimana caranya itu Pak, apakah Iya, iya Pak. penggunaan itu nanti akan dijelaskan. Tapi kalau misalnya memang sudah ditentukan pakai VirtualBox, pakai VMware, ya nggak apa-apa Pak, silakan aja ya. Nah, itu terus tadi itu yang link dari kenapa sih tadi Bapak memakai, kenapa harus OS 10, kenapa harus OS 8. Nah, itu ya. Kenapa Pak tadi Pak tiba-tiba 10 8 itu keluar gitu Pak. Kenapa itu? Kenapa kok enggak yang lebih stabil misalnya gitu. Mohon maaf ya. Kita kan tahu sama-sama tahu ya Pak ya. Kalau beberapa Windows itu kalau yang antara tuh biasanya kalau saya sebut beta ya. Kalau saya sebut beta ya, karena misalnya sebelum Windows 10, Windows 8 berarti kalau saya bilangnya Windows beta itu ya. Sebelum Windows 7 itu berarti Windows beta ya. Nah, kenapa kok apa enggak mencantumkan misalnya kenapa sih enggak pakai Windows 7, kenapa enggak pakai Windows 7 dan 10, kenapa enggak pakai Windows 7 dan XP, ya kenapa Vista dan 8 di skip itu kenapa, misalnya seperti itu. Mungkin Pak Ilmi misalnya kalau 8 sudah mulai pada mengadopsi pada apa itu touchscreen-nya itu ya Pak ya. Nah, itu perlu dijelaskan lebih detail Pak itu Pak. Kan menarik sekali tuh Pak nanti Pak kalau siswa itu paham tentang karakteristik dari OS, apalagi OS yang sudah ditentukan oleh Bapak itu, nanti akan menarik ya. Kadang-kadang tentunya mereka tidak paham Pak, kadang-kadang Pak ya. Iya, Pak. Produk-produk yang baiknya tidak pernah digunakan, nanti akan tanya loh Pak kadang-kadang Pak ya. Kenapa sih kalau di casing komputer itu atau casing laptop itu kalau ada stikernya Vista itu kenapa sih OS-nya kok nggak pernah Vista itu loh. Kadang-kadang gitu ya Pak ya. Nah, iya Pak, sering ya. Kenapa nggak pernah seperti itu? Kenapa kok kalau Vista kalau nggak 7 ya ke XP? Nah, kenapa seperti itu? Nah, Bapak bisa menganalogikan seperti itu perkembangan dari OS, terus baru masuk ke instalasi tadi. Terus bagaimana masuk lagi sekarang itu OS sudah beralih pada OS mobile itu. Banyak yang bisa dieksplor. Itu apa ada Pak mata pelajarannya yang khusus mobile OS itu apa ada? Kalau di TKJ ini enggak ada Pak, tapi kalau mungkin yang di jurusan SIJA itu Pak, yang baru itu ada mungkin Pak. Iya. Itu kita kenalkan aja Pak di awal Pak, sebagai perkembangan dari OS, karena tetap saja namanya OS Pak itu Pak. Ya, tetap saja namanya OS, walaupun bentuknya mobile ataupun mobile standalone, dia tetap bentuknya pada OS. Itu sebenarnya penguatan yang perlu ditambahkan, terus penggunaan. Nah, terus tadi saya juga melihat pada penjelasan ketika kita menggunakan pada pembagian memori di VirtualBox ya Pak ya. Kita tuh mengajarkan pembagian, tapi kita tidak mengajarkan tentang minimalnya berapa, maksimalnya berapa, kalau dibuat sekian tuh efeknya apa. Nah, itu tidak dijelaskan tadi Pak ya. Itu akan lebih baik kalau dijelaskan Pak. Misalnya itu ditinggikan atau dinaikkan, di increase itu ya. Nah, itu nanti apa pengaruhnya pada sistem utama kita. Nah, itu dijelaskan Pak, biar siswa itu paham, jadi enggak asal kalau setting gitu Pak ya. Itu seperti kita mengajar terus Pak, mengajar apa itu namanya? Cara apa itu namanya? Kok saya lupa sih. Apa itu namanya, lupa saya Pak. Kalau kita membuat komputer kita bekerja agar melebihi itu Pak. Overclock betul. Ya, melebihi dari kemampuannya. Ya. Terus jadi perlu itu Pak, motivasi, terus penganalogiannya. Tapi itu memang khusus Windows Pak ya, dari Linux enggak ya? Iya Pak. Tadi ada sekilas saya tunjukkan untuk Debian Linux-nya, cuman belum enggak saya tampilkan di situ untuk instalasi Linux-nya ya, menggunakan Debian.
inovasi pendekatan pelajaran. Bapak melihat tadi kalau TPEC-nya itu di mana, Pak? Kalau pelajaran mendidiknya itu? Feedback-nya di kegiatan pembelajaran. Ya, itu bagian mananya, Pak? Di bagian ini apa? Tadi menggunakan e-learning tadi, Pak. Teknologi revolusi industri 4.0. Terus ketika kita berinteraksi dengan peserta didik itu, kita modelnya gimana, Pak? Dengan apa tadi? Model pembelajarannya menggunakan discovery, Pak, untuk yang 3.5. Jadi untuk pendekatannya ada di situ menggunakan stimulasi, kemudian sampai nanti ada pengumpulan data dan pembuatan laporan. Sumber tadi bahan ajar tadi bentuk apa, Pak? Video ya? Gimana, Pak? Untuk bahan pelajaran tadi pakai apa? Pakai video tadi? Pakai video dan ada handout. Ada handout-nya ya? Ya. Terus ya itu tadi, Pak, pengembangan pada proses berpikir kritisnya itu, Pak, yang kurang tadi. Kurang ya, perlu di apa ya? Ya tadi menggali lebih agar seperti kita posisikan diri kita sebagai mahasiswa atau sebagai siswa, Pak, ya, sebagai siswa. Kalau kita ini kenapa sih seperti ini? Nah, itu kalau kita berandai-andai atau kita punya keinginan untuk kalau kita misalnya mencoba hal ini nanti hasilnya gini, nah itu loh, Pak. Tapi tetap dengan panduan dari Pak ini ya, sehingga panduan seperti itu mereka enggak salah kalau saya bilang ya seperti itu. Cara pikirnya juga ini OS itu sangat menarik loh, Pak. Menarik sekali OS itu ya. Selama kita bisa membuat suasana kelas itu baik, itu menarik sebenarnya ya. Baru belajar evaluasinya tadi apa, Pak? Gimana, Pak? Evaluasinya tadi apa? Evaluasi tentang materi. Evaluasinya bentuknya penugasan soal, Pak, tadi di itu dan laporan apa di e-learning dan berupa laporan gitu. Soalnya tentang apa, Pak? Soalnya tentang ini, Pak, basicnya dari instalasi sistem operasi. Jadi mungkin ada berapa jenis sistem operasi, kemudian di situ ada perbedaannya GUI dan CLI apa seperti itu. Soal tuh, Pak? Iya. Apa soal? Ada 5 soal esai tadi, Pak, di e-learning ya. Yang macam aja tadi, Pak, isinya? Isinya yang pertama adalah jelaskan kelebihan dan kelemahan penggunaan flash disk. Ini utamanya arahnya kan untuk bootable-nya, Pak. Kemudian jelaskan 2 jenis sistem operasi, mengapa partisi diperlukan dalam instalasi sistem operasi, kemudian perbedaan antara sistem analis dengan programmer, dan apa yang kamu ketahui tentang sistem komputer. Itu, Pak. 5 soal. Sudah. Itu sudah memenuhi, Pak, untuk syarat untuk host-nya itu untuk soal-soal. Oke, itu Pak Imi ya. Saya Pak Akun sudah masuk ya. Itu saya mau tadi Pak Akun tadi saya memulai di awal ya, itu beberapa hal yang saya evaluasi dari pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Imi hari ini. Itu Pak Akun. Baik, saya serahkan Pak Akun. Terima kasih. Oke, Pak Fani, terima kasih. Tadi sistem saya bermasalah karena saya paralel dengan kegiatan review di kelas yang berbeda. Tapi kemudian saya overhandle aja pada guru-guru kamu. Tapi saya keluar ke device yang berbeda.
ini saya menggunakan tabs ya, kes lagi. Tetapi saya sempat menyimak sudah cukup banyak dari materi sampai langkah-langkah di pembelajaran itu bisa dikupas. Tapi kalau saya sebelum logout tadi Pak ini itu memulai jam 8.28 kemudian berakhir 08.38. Very fast learning ya. Sangat apa yang kira-kira membuat Pak ini jauh lebih minimal kira-kira? Ini Pak, saya tadi skemanya seperti pembelajaran sebelum luring Pak. Jadi kayak memberi penjelasan ke anak-anak bahwa nantinya ketika luring itu kita akan mempraktekkan. Jadi seperti review seperti itu Pak. Jadi sebelum di luring. Ya, itu saya pikir untuk materi kan ada tahapan ya. Jadi banyak itu ada pendahuluan, kemudian ada di kegiatan IT, dan di penutup. Nah, itu akan tukar sekali dalam waktu pendek ya. 10 menit itu bisa highlight ya. Dari kita memberikan salam, kemudian review materi yang lalu kira-kira sesuai atau tidak. Nah, kemudian memberikan persepsi, kemudian memberikan motivasi sesuai dengan materi yang diberikan, yaitu operating system ya. Itu kemudian baru ke materi. Materi kemudian tadi disinggung juga model pembelajarannya yang digunakan adalah model discovery learning. Langkah pertamanya apa discovery learning Pak? Pertama ini Pak, pertama salam itu ya, orientasi ya, kemudian nanti ada persepsi, kemudian ada stimulation, setelah itu nanti ada kegiatan inti itu sintaknya itu stimulation tadi sampai ada pengumpulan data itu seingat saya Pak. Itu langkah-langkahnya coba dicermati ya. Pasti akan sukar dalam waktu pendek itu bisa dilakukan. Langkah pertama kan memberikan stimulation ya, artinya memberikan trigger pada terhadap didik kita materi yang akan supaya mereka lebih ngeh lagi, maka memberikan motivasi tadi sehingga mereka semangat. US ternyata kesuksesannya itu nanti akan seperti ini karena modal dasar untuk interkoneksi di dalam jaringan US lah nomor 1 ini bisa dilakukan. Nah, kemudian baru memberikan persepsi. Persepsi itu memberikan ilustrasi materi kita sesuai dengan anak-anak, tidak sesuai dengan persepsinya Pak Hemi. Ya. US kan anak kelas 10, betul? Ya, betul Pak. Ya, berarti akan sangat berbeda memberikan persepsi pada anak kelas 12. Mereka sudah punya modal materi yang maka persepsi yang dilakukan harusnya yang paling dekat dengan keseharian. Hal yang mendasar yang sama seperti kita lakukan. Misalnya kita bisa bermain smartphone. Nah, mungkin tak lepas dari ini dari operating system yang namanya Android. Bisa berkomunikasi itu dengan Windows juga yang nanti kita kerjakan. Mereka kan lebih pasti mereka tidak smartphone dikaitkan dengan hal yang paling dekat.
Iya, Pak. Ada berapa langkah kira-kira discovery learning itu, Pak? Ini. Ada ada stimulus, ada identifikasi masalah, ada pengumpulan data, ada pembuktian, menarik kesimpulan, itu Pak sintaknya. Oh. Jadi berapa langkah itu? 5 tadi. Iya. Ya seharusnya tadi ada yang kelupaan ya. Yaitu Iya, data processing. Iya. Okay. Nah, dari data processing itu adalah data yang diperoleh itu kemudian dia dianalisis, diolah datanya sehingga mereka punya. Baru di langkah berikutnya itu membuktikan bahwa rangkaian saya install Debian dengan Windows itu kelompok satu dengan kelompok yang lain itu berjalan dan menyatakan sama-sama efektif. Nah, bagaimana membandingkan efektivitas dari Linux tadi dengan Windows? Nah, itu harusnya bisa dibuktikan mereka lewat diskusi itu, lewat pembuktiannya tadi. Nah, itu caranya kita melihat di langkah kelima ya. Itu guru ya tidak mengintervensi itu Pak Im. Iya. Hanya mengamati, menikmati mereka ya untuk membuktikan hasil dari eksplorasinya itu. Nah, baru kemudian di tahap 6 itulah generalization, yaitu membanding, menarik kesimpulan secara keseluruhan bahwa ternyata dari eksplorasi kelompok 1, 2, 3, 4 macam OS tadi itu ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa Debian lebih simpel. Kemudian yang nomor 2 adalah Red Hat misalnya, baru Windows. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah suatu kesimpulan yang bisa ditarik. Discovery learning. Coba dicermati lagi ya di RPP-nya itu, penempatannya, di maknanya, di dalamnya itu enggak match. Makanya sehingga karena tidak match sehingga rasanya waktunya itu habis saja, ini sudah terlalu lama ini. Padahal saya lihat loh, hampir 10 menitan loh. Enggak dapat itu rasanya. Nah, itu yang akhirnya bisa diambil. Kemudian dari contoh tadi kuesioner itu bisa juga bisa dilakukan misalnya menilai suatu hasil pembelajaran itu ada apa saja yang bisa diambil ranah pembelajarannya itu yang bisa dinilai Pak ini. Yang bisa saya nilai ya dari ini Pak. Yang pertama tingkat pemahaman siswa tentang apa itu sistem operasi, kemudian nanti hal-hal apa saja troubleshoot yang dialami oleh siswa sampai nanti itu ada ranah apa itu Pak ini? Itu ranah di ini pengumpulan identifikasi masalah, pengumpulan data dan pembuktian. Itu di mode pembelajaran. Kalau di ranahnya berarti di ranah kognitif. Ya. Di ranah kognitif bisa dilihat seperti itu. Mau diambil lewat multiple choice kah atau essay, itu bisa dilakukan. Tapi kalau keterampilan gimana? Bisa cek di era zaman now ini. Gimana caranya? Keterampilan dari ini Pak, praktek tadi Pak. Dari prakteknya gimana? Bisa melihat online kan? Berupa ini laporan tadi Pak. Laporan siswa. Laporan siswa lewat kerja di masing-masing. Iya. Dan nanti ada pengumpulan semacam seperti buat istilahnya kayak video screencast gitu Pak. Anak-anak ketika praktek nanti di upload di YouTube, dikirim linknya seperti itu Pak. Dalam kelompok. Nah itulah penggunaan TIPEC ya, dari Pak ini ya, bisa memanfaatkan teknologi yang dilakukan. Anak-anak tetap kerja, ya. Kan dia berarti melakukan itu.
Kemudian di YouTube bisa dinikmati mereka ngisolnya benar atau enggak. Nah, terus keterampilannya kan kesuksesan dia itu menginstal. Nah, kemudian apalagi kira-kira indikatornya? Indikator prakteknya Pak. Iya. Nah, itu. Ya dari ini Pak, ketika nanti ada sesi tanya jawab, apakah siswa itu aktif apa tidak tentang misalkan saya lempar pertanyaan tentang troubleshoot-nya apa dan sebagainya, nanti ketika anak-anak sudah saling timbal balik, oh berarti anak-anak ini sudah mempraktekkan dan mungkin nanti masalahnya terpecahkan di situ Pak. Bisa juga dinampak kecepatan dia melakukan instalasi. Terampil atau tidak itu akan nampak sekali dari situ. Itulah yang bisa kita dekatkan dengan kondisi luring. Luring tidak bisa disamakan dengan daring. Dimanapun selalu ada perbedaan. Tapi bagaimana pola daring tadi bisa lebih didekatkan dengan luring. Cara-cara seperti tadi. Nah, kalau afektif, gimana cara mengukurnya? Afektif dari soal itu Pak, dari soal evaluasi itu Pak. Ya sulit ya diukur. Sikap diukur gimana? Nah, ya harus lewat pengamatan. Terus apa yang diamati kira-kira? Kalau dia itu disiplin, indikatornya dari mana? Disiplin dari yang pertama pasti ini Pak, dari pengumpulan tugas juga Pak. Itu juga salah satu indikatornya. Kemudian indikator lainnya kira-kira yang bisa diambil? Ya, kalau secara luring bisa Pak untuk ini ya, untuk dicek apakah anak ini disiplin setiap waktu masuk dia apakah selalu hadir dan tepat waktu seperti itu. Nah, seperti apa sikap dan macam-macam bisa dilihat. Bisa juga hampir sama dengan luring. Seperti Pak Himi tadi bisa on time ya, waktunya. Sama kan, luring bisa ada anak terlambat. Ada yang sudah ready ya, bisa dicermati dari situ. Malah lebih detail. Apa jam 6 lebih 59,9 loh, kan lebih detail lagi. Itu yang bisa dilihat ya dari kisi-kisi kita aspek. Saya kira cukup Pak. Coba nanti dicermati lagi ya apa RTP-nya itu karena modal penting untuk PPL. Iya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Agun dan ya. Pak Gustaf. Bisa lift kemudian dipanggilkan pada nomor 4 ya Pak Ibu. Ya, terima kasih Pak Gustaf, Pak Agun. Ya, assalamualaikum.